Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini kita akan membuat sebuah tiang lampu jalan rekan-rekan ya. Nanti kita akan pasang di sini di bagian depan rumah saya supaya nanti lebih terang karena lampu penerangan jalan agak gelap ya rekan-rekan ya. Ini akan kita buat sendiri, kemudian nanti listriknya dari rumah saja. Dan kemudian untuk lampunya nanti kita akan buat otomatis rekan-rekan ya, sehingga kita tidak perlu pakai saklar lagi untuk on off-nya. Jadi kalau siang itu nanti mati lampunya, kalau malam nanti otomatis nyala sendiri. Alatnya apa saja, bahan-bahannya apa saja, yuk langsung kita ke workshop. Kita akan jelaskan buat rekan-rekan sekalian bahan-bahan apa yang akan kita gunakan di kesempatan kali ini. Yuk. Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah berada di workshop dan di depan saya ini sudah saya siapkan bahan-bahan utama untuk kita pembuatan tiang lampu di depan rumah kita. Nah, saya akan jelaskan satu persatu ya rekan-rekan ya, bahan-bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah untuk tiangnya kita akan menggunakan kanal C baja ringan seperti ini. Ini yang saya gunakan adalah tebalnya 0,75 mm supaya nanti untuk rangkanya benar-benar kuat dan tidak goyang. Yang selanjutnya saya menggunakan kap lampu seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk outdoor ya rekan-rekan ya. Jadi sudah aman, tidak bocor juga. Di sini ada sealnya, jadi cocok untuk kita pasang di lampu jalan. Kemudian yang selanjutnya saya menggunakan sensor LDR rekan-rekan ya. Ini sensor otomatis. Kalau kena cahaya dia akan off, kalau tidak ada cahaya dia akan on. Nanti akan saya tunjukkan untuk detailnya dan cara pemasangannya. Kemudian kalau kita beli di toko online itu biasanya ada ini rekan-rekan ya. Ini adalah plastik untuk ngetes. Nanti kalau kita mau ngetes tinggal kita tutup pakai plastiknya ini. Biasanya satu set ya di toko online. Kemudian yang paling penting adalah kabel rekan-rekan ya. Nah untuk kabelnya kali ini kita akan menggunakan yang kabel outdoor ya rekan-rekan ya. Karena ini instalasinya nanti di luar ruangan. Kabel outdoor dibuat khusus untuk instalasi listrik di luar ruangan atau ruang terbuka. Karena dibuat dengan material khusus yang tahan terhadap berbagai kondisi cuaca. Untuk kabelnya kita menggunakan tipe NYY dengan ukuran 2 x 1,5 mm persegi. Karena daya lampu yang akan kita install hanya maksimal sebesar 100 watt saja. Kabel ini juga dilengkapi dengan formula khusus yang membuat 3 kali lebih cepat padam ketika terbakar. Oke rekan-rekan ya, seperti itu. Ini untuk kabelnya. Kemudian akan saya tambahkan rekan-rekan ya. Saya akan menambahkan mungkin buat rekan-rekan yang agak kebingungan untuk memilih kabel. Saya akan tunjukkan kepada rekan-rekan cara membaca katalog kabel ya rekan-rekan ya. Keterangan lengkapnya seperti ini. Tipe kabel NYY 0,6/1 kV adalah rate voltase atau kapasitas tegangan kabel maksimum 600 sampai 1000 volt. Size ukuran kabel NYY isi 2, isi 3 dan isi 4. Standar SNI IEC 60502-1. Aplikasi penggunaannya untuk instalasi outdoor dan dapat ditanam. Ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang isi dari katalog tersebut. Yang pertama adalah luas penampang, kemudian diameter luar kabel, selanjutnya ada kapasitas ampere pada instalasi dalam pipa, dan yang terakhir adalah kapasitas ampere pada instalasi di luar pipa. Seperti itu rekan-rekan ya, bagian-bagian yang perlu kita perhatikan kalau kita membaca katalog kabel. Jika kita lihat di katalog, untuk kabel NYY kita gunakan ukuran yang paling kecil karena hanya untuk satu lampu saja. Dan ukuran yang paling kecil untuk kabel NYY sesuai dengan SNI adalah 2 x 1,5 mm persegi. Kapasitas beban maksimum di dalam pipa hingga 21 ampere jika dikonversikan ke daya sekitar 3900 watt. Sedangkan pada instalasi luar pipa atau di dalam tanah, kapasitas beban maksimum sekitar 5100 watt atau 27 ampere. Jadi sangat cocok untuk instalasi jalan yang akan kita pasang. Kapasitas ampere di dalam pipa lebih rendah dibanding di luar pipa dikarenakan adanya keterbatasan ruang yang menyebabkan panas berlebih. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya, tambahan dari saya untuk bagaimana cara kita membaca katalog kabel. Jadi buat rekan-rekan mungkin yang belum tahu bisa paham, oh ini kabel yang cocok untuk tipe aplikasi ini, untuk di rumah ini dengan watt ini kabel yang cocok yang ini ya. Seperti itu kurang lebih ya rekan-rekan ya, gunanya kita membaca katalog kabel.
Baik rekan-rekan ya, sekarang kita akan lanjutkan saja proyek kita kali ini untuk pembuatan tiang lampu jalan ya. Kita akan buat tiangnya dulu, kemudian nanti kita akan instalasi untuk kabelnya. Saya juga akan tunjukkan bagaimana instalasi untuk sensor LDR ini supaya nanti bisa bekerja otomatis untuk lampunya. Baik rekan-rekan, kita mulai saja pekerjaan kita kali ini ya. Baik rekan-rekan, ini adalah kanal C baja ringan yang akan kita gunakan. Saya menggunakan kanal C dengan tebal 0,75 mm. Langsung saja kita ukur panjangnya 270 cm untuk tingginya nanti. Kemudian kita garis. Nah seperti ini. Kemudian kita akan potong menggunakan gerinda tangan. Ini saya menggunakan DCA cordless angle grinder ya rekan-rekan ya. Kemudian mata potongnya menggunakan yang tebalnya 1 mm cutting wheel seperti ini. Langsung kita pasang dan kita kencangkan. Oke, langsung kita potong rekan-rekan ya. Jika menggunakan gerinda tangan ini prosesnya akan lebih cepat ya dan rapi. Kita akan potong sebanyak 2 batang ya rekan-rekan yang kita butuhkan. Nah seperti ini sudah selesai saya potong. Dan kita akan jadikan double box dengan cara kita gabungkan bolak-balik seperti ini dan tinggal kita rapatkan. Tentu saja ini nanti tiangnya akan lebih kuat ya jika menggunakan sistem double box seperti ini. Untuk pemasangan baut roofing saya menggunakan hammer drill dari DCA, modelnya seperti ini rekan-rekan ya, ada 3 mode. Kemudian untuk mata shocknya saya menggunakan mata shock 8 mm roofing. Untuk skrupnya saya menggunakan baut baja ringan ini yang paling pendek untuk panjangnya. Langsung saja kita pasang baut roofingnya di sisi kiri dan kanan. Ini jaraknya kurang lebih antara 50 sampai 60 cm antar baut roofing dan hasilnya seperti ini. Kemudian untuk bagian atas dari double box ini kita akan bentuk pola, kita akan potong dan kita akan tekuk ke bagian dalam supaya nanti bagian atasnya itu tidak terbuka. Kita bentuk pola seperti ini rekan-rekan ya menggunakan gunting baja ringan. Setelah itu tinggal kita tekuk ke bagian dalam sehingga menutup di bagian atasnya. Nah seperti ini. Kemudian kita baut roofing di 3 sisi. Hasilnya seperti ini rekan-rekan ya setelah kita tutup bagian atasnya. Nah untuk bagian bawahnya kita akan bentuk pola juga. Ini kurang lebih 4 cm. Kita potong bagian pojok-pojoknya, kita belah seperti ini. Dan nanti untuk bagian 4 bagiannya kita akan buka rekan-rekan ya. Nanti sebagai dudukan. Nah ini kita buka ke bagian luar sampai siku. Ini 4 sisinya kita buka semuanya. Kita ratakan dan hasilnya seperti ini sebagai dudukan bawah. Kemudian ini saya akan potong panjangnya 100 cm ya rekan-rekan ya seperti ini. Kemudian kita tutup bagian kanan kirinya hampir sama dengan proses yang tadi ya, menutup bagian ujungnya. Setelah itu bagian tengahnya kita ukur 20 cm sebagai posisi tekukannya. Kemudian kita potong menggunakan gunting baja ringan, itu bagian tepinya saja kanan dan kiri. Kemudian tinggal kita tekuk seperti ini. Ujung dan ujung nanti sudutnya ketemunya adalah 90 derajat. Nah ini kita baut roofing pada bagian sambungan ya rekan-rekan ya. Baut roofingnya bolak-balik supaya nanti tidak goyang. Oke, selanjutnya saya sudah memotong ini panjangnya 6 cm rekan-rekan ya. Ada 4. Kita pasang di bagian atas di sini, jaraknya kurang lebih 5 cm dari bagian atas. Kemudian untuk bagian bawah kita sesuaikan saja posisinya, seperti ini ada 2. Kemudian langsung kita tutup double box juga jadinya ya. Nah seperti ini, tinggal kita baut roofing dari bagian samping. Setelah sudah tinggal kita pasang untuk bagian tiang depannya ya, seperti ini. Kita baut roofing sebanyak 4 ya, kita gabungkan dengan tiang utamanya. Oke rekan-rekan ya, hasilnya seperti ini untuk tiangnya sementara. Kita akan lanjutkan untuk pemasangan kabel. Nah untuk kabelnya sudah saya siapkan, ini dari merek Wilson. Spesifikasinya sudah saya jelaskan di bagian depan video tadi ya. Selanjutnya tinggal kita langsung buka saja. Saya akan tunjukkan penampang dari kabelnya. Kalau NYY dari Wilson seperti ini rekan-rekan ya, lebih tebal dan bahannya lebih kuat.
Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan rekan-rekan ya kabel NYY ini dari merek Wilson, kita masukkan sampai tembus di bagian bawah tiangnya seperti ini. Jadi nanti kabelnya rapi ya, tidak kelihatan. Nah, untuk melindungi kabelnya kita tambahkan ini bentuknya seperti ini, dari bahan pipa konduit saya bentuk menggunakan heat gun. Ini untuk melindungi bagian rongganya ya, nanti supaya kabelnya tidak kena gores dari bajaringannya. Jadi ini nanti akan aman. Kemudian kita pasang sensor LDR-nya, sensor cahaya. Ini sudah ada keterangannya. Kalau hitam itu line, kemudian netralnya putih, kemudian untuk outputnya ini adalah merah. Kita langsung pasang saja ya rekan-rekan ya. Kita pasang untuk sensornya ini gampang kok. Ini tinggal kita baut roving seperti ini di bagian samping. Kemudian ini untuk wiring diagram lampu jalan otomatisnya, rekan-rekan yang mau merakit kabelnya seperti ini saja untuk secara detailnya. Jadi nanti lebih gampang. Ini langsung saja kita kupas rekan-rekan ya untuk kabelnya. Kabel ini walaupun terbuat dari bahan yang kuat dan bagus, tapi tetap mudah untuk dikupas karena adanya talc powder sebagai pembatas antara insulasi, filler, dan selubungnya. Nah, seperti ini tinggal kita kupas saja. Ini untuk bagian output ke lampunya juga kita siapkan kabelnya. Kemudian kita kupas untuk bagian PVC dalamnya. Ini kurang lebih 2 cm dan tinggal kita gabungkan antar sambungan menggunakan sambungan model ekor babi seperti ini ya. Tinggal kita langsung isolasi menggunakan electrical tape. Oke rekan-rekan ya, tinggal kita sambung mengikuti wiring diagram yang tadi ya rekan-rekan ya. Tidak terlalu sulit untuk membuat sambungan ini, tidak terlalu rumit asal kita mengikuti dari wiring diagram yang tadi sudah kita tunjukkan. Oke, untuk melindungi kabel yang kecil-kecil sensor ini, kita menggunakan sisa potongan PVC pelindung luar kabel aja ya, seperti ini. Jadi nanti tidak tergores oleh bajaringan, akan lebih aman. Ini saya buat tutup dari kanal C bajaringan ya rekan-rekan ya, sudah saya buat polanya seperti ini kurang lebih, tinggal kita tutupkan di bagian depan bawah. Nah ini nanti akan rapi ya rekan-rekan ya, untuk kabel-kabelnya juga tidak terlihat berantakan, jadi tertutup oleh tutup yang sudah kita buat. Ini untuk bagian tengahnya juga kita tutup dan kita buat coakan untuk masuk dari kabel sensor cahayanya. Dan ini aman rekan-rekan ya, karena kita sudah instalasi dengan bagus dan kita lindungi juga dengan PVC dan electrical tape. Nah ini untuk kap lampunya, ini tinggal kita pasang, ini kan ada kawatnya ya rekan-rekan ya, tinggal kita pasang menggunakan baut roving saja di bagian penutup atas. Nah seperti ini, kita baut roving satu aja udah cukup. Nah ini udah tergantung rekan-rekan ya, langsung tergantung untuk kap lampunya. Oke sudah pas. Kemudian untuk kabelnya tinggal kita masukkan ke lubang yang sudah saya buat juga. Ini menggunakan mata bor 13 mm supaya kabelnya bisa masuk. Supaya lebih aman lagi untuk bagian luar kabelnya, ini kita amankan lagi rekan-rekan ya, menggunakan potongan dari PVC pelindung kabel yang tadi sisa kupasan ya. Ini tinggal kita dobelkan di sini. Nah kita lapiskan di bagian luarnya, tinggal kita masukkan supaya nanti lebih aman untuk kabelnya nggak kena goresan dari lubang kanal C nya. Seperti ini rekan-rekan ya. Sekarang tinggal kita sambung untuk kabelnya yang tadi output dari sensor. Ini tinggal kita gabungkan. Untuk menggabungkan kabel prosesnya sama ya, kita gabungkan, tinggal kita isolasi menggunakan electrical tape. Setelah sudah tinggal kita tutup rekan-rekan ya. Nah seperti ini, tinggal kita rapikan untuk kabelnya, posisinya, dan langsung kita tutup menggunakan tutup yang sudah kita buat ini. Nah, kita rapikan posisinya. Kalau sudah tinggal kita baut roving di bagian atas satu, kemudian di bagian bawahnya satu. Oke rekan-rekan ya, sudah jadi. Sekarang langsung akan kita pasang di bagian pojok dari rak tanaman ini. Jadi nanti kita akan gabungkan dengan rak tanaman saja supaya lebih mudah dan lebih cepat ya. Dan ini tentu saja akan lebih kuat. Tinggal kita baut roving. Nanti kalau kurang kuat kita bisa tambah penyangga di bagian sampingnya. Nah seperti ini rekan-rekan ya, prosesnya jadi lebih cepat.
Untuk kabelnya, karena ini kabel NYY, ini langsung kita tanam di tanah saja ya. Kabel outdoor NYY dari Wilson ini kuat rekan-rekan ya, untuk kondisi luar, dan kita tanam di tanah pun aman. Dan ini untuk bagian ke atasnya juga sudah kita lindungi dengan pipa konduit di bagian keluarannya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, hasil akhirnya sudah kita pasang lampu juga untuk tiang lampunya, dan sekarang kita akan coba untuk sensornya bekerja atau tidak. Kita coba kita tutup untuk sensornya ya rekan-rekan ya. Nah, dan langsung menyala lampunya ya, berarti ini menandakan sudah malam. Kita buka sensornya. Nah, langsung mati ya rekan-rekan ya, jadi berfungsi dengan baik untuk sensornya. Oke rekan-rekan ya, kurang lebih seperti ini untuk proyek kita kali ini, membuat tiang lampu penerangan jalan beserta instalasi kabel dan pemasangan sensor cahaya atau sensor LDR, sehingga lampunya akan otomatis menyala saat malam hari dan akan mati saat siang hari. Dan ini akan membuat lebih praktis ya, tidak perlu kita on off saklar lagi. Terima kasih ya rekan-rekan ya buat yang sudah menonton, buat yang tertarik untuk mengetahui spesifikasi kabel dan di mana belinya, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tetap subscribe channel ini. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Terima kasih dan tetap semangat.